Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mistis TV. Pada kesempatan video kali ini kita akan masih membahas mengenai kisah heroik seorang tentara Jepang yang rela berjuang untuk negara kita tercinta. Berikut ini adalah seseorang yang bernama Rahmat Shigeru Ono. Samurai Jepang yang memilih berjuang demi Indonesia pada masa kemerdekaan. Berikut ini adalah cerita lengkapnya mengenai beliau. Ketika banyak tentara Jepang memilih menindas rakyat Indonesia pada saat penjajahan, ada seorang samurai asal negeri Sakura yang justru angkat senjata berada di pihak yang terjajah. Dialah Rahmat Shigeru Ono, mantan samurai Jepang yang memilih membela Indonesia ketimbang negaranya sendiri, yaitu Jepang. Kala itu, pria yang masih bernama Sakari Ono datang ke Indonesia sebagai anggota tentara Batalion 153 Angkatan Darat. Saat itu, Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Ia disambut baik di Pulau Jawa. Namun sayangnya, Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para kawan-kawannya yang seenak-enaknya di tanah air orang lain. Namun, saat terjadi peristiwa peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kondisi tentara Jepang di Indonesia mulai mencekam. Saat itu, Jepang secara resmi menyerah dengan tentara sekutu. Alhasil, sebanyak 903 tentara Jepang yang masih tertinggal di Indonesia mengalami pergolakan tajam. Beberapa ada yang dibunuh dan melakukan bunuh diri atau harakiri. Sedikit di antara mereka yang bisa kembali ke Jepang dengan selamat. Sebab hal ini berkaitan dengan janji dan komitmen. Sejak semula para tentara berjanji pada Kaisar Jepang untuk membantu memerdekakan Indonesia. Untuk melaksanakan niat tulusnya itu, Ono bersama 324 tentara Jepang bergabung bersama tentara Indonesia. Mereka masuk dalam anggota pasukan Gerilya Istimewa atau PGI dan berjuang bersama dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Ono juga mantap menjadi warga negara Indonesia serta mengubah namanya menjadi Rahmat. Bahkan, Ono sengaja mengirimkan potongan rambut dan kukunya untuk keluarganya di Jepang. Hal tersebut dilakukan sebagai simbol supaya keluarga di Jepang mengira Ono sudah tewas dalam peperangan. Di Batu Malang, Ono atau Rahmat memilih menjadi petani apel. Hanya saja pekerjaan yang digelutinya sejak puluhan tahun itu terhenti 3 tahun lalu. Ono merasa tak kuat lagi menjadi petani. Sekitar tahun 1950, dia menikah dengan wanita pribumi bernama Darkasi. Hingga sekarang, mereka dikaruniai 9 anak, 13 cucu, dan 9 cicit. Namun, pada tahun 1982, Darkasi meninggal dunia. Patut digarisbawahi, Ono menjadi satu-satunya eks-tentara Jepang yang masih hidup hingga sekarang, setelah kematian Eiji Miyahara atau Umar Hartono pada 16 Oktober 2013 silam. Eiji tinggal di Jakarta. Saya beruntung memilih tetap di Indonesia. Tapi sayangnya saat ini banyak sekali korupsi yang dilakukan pejabat. Terus terang saya merasa jengkel karena kemerdekaan tidak kami rebut dengan mudah. Tolong hargai kami, para pejuang, dengan melenyapkan budaya korupsi, tandasnya.
Kini kisah perjuangan samurai Jepang itu akan terus abadi dalam buku hariannya tersebut. Prajurit terakhir Jepang yang pernah tinggal dan membela Indonesia itu sudah tenang berada di tempat peristirahatan terakhir di Batu, Malang, Jawa Timur. Itulah cerita singkat mengenai kisah heroik seorang tentara Jepang yang bernama Sakari Ono atau Rahmat Sakari Ono. Beliau dengan tulus ikhlas membantu rakyat Indonesia berjuang melawan Belanda pada masa perjuangan dulu. Dan beliau telah meninggal pada bulan Agustus kemarin, dan kita doakan semoga arwah dan jasa-jasanya diterima oleh Allah SWT. Cukup itulah video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman bila perlu. Terima kasih dan wassalamualaikum. Jumpa lagi di video berikutnya.